Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin SE, selaku dosen Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perhatian dan kebutuhan terhadap ekonomi pembangunan, di mana ada 3 tujuan penting dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah mempelajari pentingnya ekonomi pembangunan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup pembahasan ekonomi pembangunan. Pembangunan sudah menjadi pokok bahasan yang menarik tidak hanya di kalangan para ekonom saja, namun juga kalangan lain seperti pengusaha, politisi, dan teknokrat. Untuk itu, bicara mengenai pembangunan sudah menjadi keniscayaan dan bukan merupakan hal yang asing lagi. Perhatian akan pembangunan ekonomi diyakini oleh para ahli dimulai setelah Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat memulai program bantuan luar negerinya yang biasa disebut dengan Marshall Plan. Pembangunan ekonomi pada akhirnya harus menjadi perhatian yang serius dan menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama bagi negara-negara berkembang yang meraih kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua. Inilah yang melatar belakangi lahirnya ekonomi pembangunan. Setidaknya ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri, dan perencanaan. Ini menurut Kuncoro pada tahun 1997. Baik, kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan. Pembangunan merujuk pada proses perubahan dan pertumbuhan yang terjadi dalam suatu masyarakat, ekonomi, atau wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan kualitas hidup penduduk. Pembangunan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Pentingnya pembangunan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, kemajuan ekonomi. Pembangunan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Pembangunan berfokus pada peningkatan kualitas hidup penduduk melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, perumahan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lainnya. Ini membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan produktif. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Melalui pembangunan berkelanjutan, pemerintah dan lembaga internasional dapat bekerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan akses pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, serta pelayanan dasar lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Keempat, pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini membantu dalam membangun masyarakat yang lebih kuat dan berdaya. Kemudian yang kelima, infrastruktur dan teknologi. Pembangunan melibatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Yang keenam, konservasi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan juga mencakup perlindungan
lingkungan. Dengan merencanakan pembangunan yang ramah lingkungan, kita dapat menjaga sumber daya alam, mencegah polusi, dan meminimalkan dampak negatif ekosistem. Ketujuh, stabilitas sosial. Pembangunan yang merata dan inklusif dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial yang terjadi di masyarakat dan ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat mendukung stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik. Kedelapan, pengembangan potensi. Pembangunan memberikan kesempatan bagi individu dan juga masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, baik dalam hal pendidikan, keterampilan, maupun inovasi. Kemudian yang terakhir, mengapa kita penting mempelajari ekonomi pembangunan, yaitu keseimbangan global. Pembangunan yang berkelanjutan juga berkontribusi pada keseimbangan global dalam hal ekonomi, perdagangan, dan hubungan antar bangsa. Negara-negara yang berkembang dapat menjadi mitra yang kuat dalam hubungan internasional. Tujuan yang kedua, yaitu karakteristik negara yang sedang berkembang. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara sedang berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang sedang mengalami proses pertumbuhan ekonomi dan sosial yang signifikan, tetapi belum mencapai tingkat kesejahteraan dan perkembangan yang sama dengan negara-negara maju. Karakteristik negara sedang berkembang dapat bervariasi, namun tetapi beberapa ciri umum yang sering terlihat meliputi: yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi pada negara yang sedang berkembang, di mana negara-negara yang sedang berkembang biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat, meskipun fluktuasi ekonomi juga mungkin terjadi. Sektor industri, pertanian, dan jasa sering menjadi fokus utama dalam pertumbuhan. Kemudian yang kedua, ketimpangan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat terjadi, tetapi tidak bisa kita pungkiri, pada negara-negara yang sedang berkembang, ketimpangan ekonomi antar kelompok penduduk dan daerah masih menjadi masalah utama. Perbedaan antara kota dan pedesaan, serta antara kelas sosial dapat menjadi cukup signifikan. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan per kapita yang masih rendah. Negara-negara sedang berkembang ini pada umumnya memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan yang layak. Keempat, infrastruktur yang masih terbatas. Sebagaimana kita ketahui dan kita lihat secara bersama, perbedaan antara negara maju dan negara yang sedang berkembang itu sangat terlihat perbedaan yang sangat jelas dari segi infrastruktur yang kurang berkembang, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi. Sering menjadi tantangan di negara-negara sedang berkembang. Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat bagaimana pertumbuhan ekonomi. Kemudian, ketergantungan pada sektor primer. Ini yang masih kita jumpai di negara-negara yang sedang berkembang, yaitu ketergantungan pada sektor primer. Sektor primer yang dimaksud di sini adalah yaitu ada sektor pertanian. Banyak negara yang sedang berkembang masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan bahan baku alam lainnya sebagai sumber pendapatan utama. Diversifikasi ekonomi menjadi tujuan untuk mengurangi ketergantungan ini. Kemudian terdapat tingkat pendidikan yang masih rendah. Di negara-negara sedang berkembang, yang menjadi persoalan dan permasalahan yang paling utama juga yang sering kita jumpai adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Meskipun ada perbaikan dalam hal akses pendidikan, tingkat pendidikan di negara-negara sedang berkembang seringkali masih rendah. Ini dapat membatasi peluang ekonomi dan perkembangan sosial. Kemudian, kesehatan dan akses layanan
layanan yang terbatas, kemudian ketidakstabilan politik dan sosial, urbanisasi cepat, banyak negara sedang berkembang mengalami urbanisasi yang cepat, kemudian keterbatasan akses ke teknologi dan inovasi. Selanjutnya, kita ke tujuan yang ketiga, yaitu ruang lingkup pembahasan ekonomi pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana proses, kemudian faktor, dan kebijakan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah. Bidang ini melibatkan analisis mengenai bagaimana ekonomi suatu negara berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun ruang lingkup pembahasan ekonomi pembangunan, yaitu adalah yang pertama, kita bagaimana bisa mengetahui, membahas tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana pengentasan kemiskinan, kemudian bagaimana pembangunan manusia, investasi dan modal manusia. Ada juga perdagangan internasional, industrialisasi, diversifikasi ekonomi, kemudian ketimpangan regional, infrastruktur dan pembangunan. Kemudian bagaimana kebijakan pembangunan yang diambil, kemudian bagaimana pembangunan berkelanjutan, kemudian bagaimana keuangan pembangunan, kemudian pengukuran pembangunan. Yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.